Happy weekend guys, happy Independence Day juga untuk negara kita tercinta Indonesia yang ke-78. Nah, gimana nih, minggu lalu kalian 17-an pada ikut lomba apa aja? Mungkin di sekolah atau di kompleks rumah, atau mungkin ada yang gak ikut lomba apa-apa? Nah, gak apa-apa, tenang aja. Kalau kemarin kalian gak ikut lomba, sekarang gue mau ajak kalian untuk berlomba-lomba datang ke ibadah kita di hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 8 pagi dan 9.45 di Pasir Koja 58. Atau kalian yang rumahnya ada di sekitar utara, kalian bisa datang ke ibadah Bandung Utara di jam 9 pagi. Dan yang rumahnya di daerah Kopo, kalian bisa datang ke satelit Kopo di jam 9 pagi juga. Ditunggu ya guys kehadirannya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut, atau kalian langsung scan aja QR Code yang ada di layar. Selamat memberi. Oke guys, sekarang kita siapin hati kita dan juga catatan kita buat beribadah. Enjoy the service. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangan ya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hello students, welcome to Radiance Online Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Dan juga Happy Independence Day. Tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kita bersyukur karena ada banyak hal yang bisa kita jalani sekarang ini karena ada orang-orang sebelum kita yang berjuang bagi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Hari ini kami membuka hati kami untuk benaran firman Tuhan agar kami bisa melangkah dengan langkah yang tegak karena Tuhan Allah kami memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita akan wrap up seri Deep Talk yang sudah kita bahas selama 2 minggu terakhir. Teman-teman pelajar, mungkin kita jarang punya waktu untuk benar-benar melihat ke bagian hati kita yang terdalam. Saya harap 3 minggu terakhir ini bisa membantu kamu para pelajar untuk melihat ke bagian hatimu yang terdalam dan membantumu dalam memilih arah hidup dan juga pilihan-pilihanmu baik di area sekolah, keluarga dan juga persahabatan. Orang-orang di sekitar kita, yaitu teman-teman kita, mereka akan mengajarkan kita banyak hal. Mungkin mengajarkan kita skill baru, mungkin memberitahu kita info-info terbaru, memberikan kita ide-ide terbaru, atau membantu kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang coba kita survei singkat. Teman-teman, kalau kamu merasa ini cocok banget sama jawaban kamu bisa raise hand atau cukup menjawab dalam hati. Nah, coba angkat tanganmu kalau kamu setuju ya. Nomor 1 nih. Kalau misalnya ada ide baru tentang mobil listrik atau tentang penemuan planet baru di dunia, kamu prefer untuk yang mana nih ya? Yang pertama, dijelasin full sama temen. Yang kedua, ngobrol sama temen supaya bisa nanya-nanya plus bisa ngedebatin. Atau yang ketiga, kamu prefer untuk research sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang mana nih teman-teman? Yang kedua, kalau misalnya kamu mau belajar sesuatu yang baru, misalnya belajar masak atau belajar software baru di komputer, kamu prefer buat yang mana? Yang pertama, ngelihat contoh dari orang lain lalu nyoba sendiri. Yang kedua, nyoba tapi dibantuin temen atau ikutan les atau training dengan orang yang profesional. Nah, teman-teman, mana nih kira-kira jawaban kalian? Yang ketiga, ada cara belajar yang macam-macam. Tadi bisa sama teman, bisa dari Google, bisa dari les. Tapi saya yakin ada cara-cara yang memang jadi cara yang paling kamu suka. Yang ketiga ini, teman-teman siapa yang senang belajar dari kesalahan? Jadi setelah berbuat salah, baru kamu merasa kamu yakin dan kamu belajar. Atau mungkin kamu belajar setelah mengalami luka, dibilangin jangan ngebut atau jangan nabrak tembok, jangan masukin tangan ke dalam lubang listrik. Setelah mencoba luka baru oh iya saya belajar, ternyata nabrak itu sakit ya, ternyata luka itu sakit. Atau yang ketiga kamu belajar dengan cara dimarahin, diteriaki atau dikoreksi. Teman-teman saya yakin walaupun kita benar bisa belajar dari kesalahan atau dari luka-luka dan kecelakaan. Tapi kalau bisa jangan sampai kita terluka ya. Jangan sampai kita nunggu salah dulu, dikoreksi dulu atau diteriakin dulu. Nah teman-teman dari jawaban-jawaban yang tadi sebagian besar teman-teman yang saya tanya, teman-teman pelajar yang saya tanya mereka mostly pengen belajar bareng temennya. Karena alasannya adalah kalau dengan teman mereka bisa dapat informasi yang baru. Ada hal-hal yang tadinya melengkapi informasi yang dia punya. Dan juga ada hal-hal yang awalnya mereka nggak tahu tetapi mereka bisa berdiskusi. Nah belajar bareng teman memang fun. Memang belajar bareng teman itu menyenangkan apalagi kalau diskusi tentang info baru. Atau main game baru. Atau nonton konser yang baru, grup band terbaru. Yang memang kalian sama-sama sukai. Melakukan hobi bersama, ngulik yang hal-hal yang baru bersama memang menyenangkan. Tapi ada kalanya di mana belajar bersama teman atau hangout sama teman, ngobrol sama teman itu jadi agak kurang nyaman. Kapankah itu terjadi? Kita bisa bareng dengan teman dan kita merasa kurang nyaman waktu mungkin kita harus membicarakan tentang kesalahan yang kamu pernah buat. Atau mungkin kamu membicarakan ada caramu yang mungkin melukai perasaan teman kamu.
Kan rasanya gak enak banget ya kalau dia bilang gue mau ngomong sesuatu. Waduh mau ngomong apa nih? Kita udah deg-degan duluan. Atau mungkin tentang sesuatu yang kamu kurang bisa. Kamu kurang bagus dalam hal tersebut sehingga kamu harus belajar lebih banyak. Rasanya akan menyenangkan kalau dapat pujian, lu keren banget, great job. Tapi kalau ada jawaban yang benar-benar jujur, sebenarnya ada kurangnya sih daerah sini. Nah, momen itu bisa jadi momen yang tidak menyenangkan. Jadi momen yang awkward. Tapi disitulah biasanya momen deep talk terjadi. Ada momen di mana persahabatanmu bertumbuh. Ada growing friendship, ada take and give. Beberapa minggu terakhir kita belajar dari Yesus bagaimana cara Yesus memperlakukan sahabat-sahabatnya. How Jesus treat his friends. Waktu Yesus memilih untuk jadi teman bagi orang yang terbuang. Waktu Yesus menunjukkan ada anugerah dan mengubah hidupnya Paulus. Hal-hal tersebut mengajarkan kita bahwa seorang sahabat memilih sahabatnya dengan bijaksana dan juga show grace instead of judgment to each other. Karena kita ingat kalau seandainya Yesus saat itu mau ngejudge Paulus, banyak banget hal yang bisa dijadiin bahan judgment. Tapi yang Yesus lakukan justru sebaliknya. Dia memberikan anugerah dan kesempatan. Nah hari ini, minggu ketiga dari seri Deep Talk ini, kita mau belajar satu hal lagi yang Yesus mau tunjukkan lewat contoh-contoh kehidupannya. Nah kita udah bahas bagaimana Yesus merekrut 12 orang untuk jadi muridnya. Teman-teman, kita semua tahu bahwa Yesus punya banyak teman di berbagai kota dan negara. Tetapi 12 murid ini disebutkan dalam Alkitab sebagai bagian yang jadi anggota core timnya Yesus atau kru Yesus. Mereka bersama-sama terus selama 3 tahun. Mereka melakukan segalanya bersama-sama. Mereka lebih dari sekedar murid dan guru. Mereka adalah teman-teman Yesus. Sama ya, kalau kita do something together, biasanya kita lakukan bersama dengan teman. Itu juga yang Yesus lakukan bersama dengan para muridnya. Selama 3 tahun, para murid belajar banyak dari Yesus. Lewat apa aja? Yang pertama, mereka belajar dari contoh-contoh yang Yesus lakukan. Mereka melihat bagaimana cara Yesus ngobrol dan berinteraksi dengan mereka, dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Teman-teman, kalau kamu punya teman di sekolah, mungkin kamu punya anak mentor, kamu punya orang-orang di sekitarmu, mereka melihat contoh-contoh yang kamu lakukan. Mereka gak hanya mendengar pengajaran kamu doang, gak mendengar soal, oh ya saya pelayanan, tapi they see what you do. Mereka melihat cara-caramu, mereka melihat contoh-contoh yang kamu lakukan. Nah yang kedua, para murid belajar dari Yesus lewat kata-kata Yesus, lewat Jesus words. Mereka belajar waktu Yesus bicara di kelompok besar seperti apa, di kelompok kecil seperti apa, waktu Yesus bicara kepada anggota keluarganya seperti apa, dan kepada teman terdekat Yesus. Mereka lihat caranya Yesus ngomong gimana. Yesus sopan gak sama mamahnya? Yesus ramah gak sama teman-temannya? Yesus gimana cara dia ngomong kepada orang-orang kecil? Para murid belajar dari Tuhan Yesus lewat perkataan Yesus. Yang ketiga, mereka belajar dari teguran Yesus. Ada koreksi yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid. Nah kita mau lihat dalam percakapan di bawah gimana Tuhan Yesus mengkoreksi para muridnya. Kita lihat di Markus yang ke-9 ayat 30 sampai 37. Kak, emangnya murid Yesus bisa salah? Kan dia murid Yesus. Teman-teman, yang namanya murid, yang namanya disciple masih perlu banyak belajar. Sama seperti teman-teman semua, sebagai seorang pelajar, ada banyak hal yang kamu belum tahu, setuju? Dan ada banyak hal yang masih harus kamu pelajari. Begitu juga dengan para murid Yesus. So they only a mere human. Mereka hanyalah manusia biasa. Kita semua manusia biasa dan kita pasti punya salah. Dan kita perlu yang namanya koreksi dari teman-teman kita dan juga dari Tuhan. Kita lihat bagaimana cara Yesus mengkoreksi murid-muridnya. Ayat 30, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi waktu dia mengajar murid-muridnya dia gak mau diganggu. Karena mengajari muridnya itu adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yesus menyatakan satu hal yang memang agak mengagetkan. Dia bilang bahwa anak manusia akan dibunuh dan 3 hari sesudah itu ia akan bangkit. Lalu kira-kira gimana ya pemikiran dan perasaan para murid?
Ayat 32 dikatakan, mereka alias para murid tidak mengerti perkataan itu, tetapi mereka takut menanyakannya kepadanya. Padahal di sini Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk mereka bertanya. That's why Tuhan Yesus tidak memberikan orang lain untuk masuk. Dia membuat percakapan ini percakapan yang tertutup dan benar-benar private, eksklusif. Supaya kalaupun anak-anak ini mau nanya, murid-muridnya mau nanya, Yesus bisa langsung jawab. Tapi dibilang bahwa mereka gak mau nanya. Mereka takut menanyakan kepadanya. Siapa yang pernah takut bertanya pada Tuhan? Atau takut bertanya kepada orang tua? Takut bertanya kepada pembimbing, pembina di gereja. Teman-teman, ternyata kamu gak sendiri. Para murid Tuhan pun pernah merasa takut bertanya kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu membuka kesempatan. Ayat ke-33. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Ternyata setelah tadi Yesus memberikan berita yang besar, mereka berdebat tuh di jalan. Mereka ribut. Ributin apa? Kita lihat lagi. Namun maksudnya mereka para murid itu diam. Namun mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka ribut, gue yang paling hebat, enggak gue lagi. Mereka malah ribut siapa yang paling hebat. Lalu Yesus duduk, mungkin Yesus sabar ya. Tadi saya memberikan berita yang besar tentang kebangkitan Yesus. Mereka malah ngomongin siapa yang paling hebat. Gak nyambung. Yesus duduk dan panggil ke-12 murid itu. Sini kamu semua. Katanya kepada mereka. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Teman-teman, kita lihat bahwa Yesus tidak marah-marah pada muridnya ya. Tapi Yesus juga meluruskan bahwa apapun yang dikatakan, yang didebatkan soal siapa yang paling hebat, itu bukanlah perdebatan yang benar. Kisah ini agak lucu sebetulnya. Para murid sudah lama mengikut Yesus. Jadi seharusnya mereka sudah paham dong apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi terkadang mereka tetap nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Mereka nggak ngeh. Pertama kita lihat bahwa Yesus mencoba memberitahu sebuah rahasia penting. Yaitu bahwa dia akan mati tetapi akan bangkit kembali. Ini adalah big news, berita yang besar dan sebagai murid harusnya mereka kepo banget soal hal ini. Tetapi para murid gak nangkep kalau itu sebetulnya tentang Yesus. Mereka pikir anak manusia, mungkin anak manusia yang lain, bukan tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka pikir it's okay lah selama Yesus masih ada bareng kita. Mereka malah mengganti topik pembicaraan dan malah berdebat mengenai siapa yang paling hebat di antara mereka. What do you think guys? Yang tadinya ngomongin hal penting malah berdebat soal siapa yang paling jago. Yesus tahu dengan jelas apa yang sedang terjadi. Tetapi Yesus memberi mereka kesempatan dengan bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Sudah jelas bahwa para murid masih perlu belajar banyak hal. Masih perlu mengenali sisi Yesus yang lain. Jadi Yesus menggunakan momen ini untuk memberi mereka kesempatan bertumbuh dengan cara memberi koreksi dan teguran yang lemah lembut tetapi jelas. Pesan yang Yesus sampaikan bagi teman-temannya ini sangat penting. Tuhan menghargai kerendahan hati lebih daripada arogansi dan kesombongan. Bagi Tuhan bukan siapa yang paling besar, tetapi justru siapa yang hatinya paling lembut, siapa yang memiliki kerendahan hati itulah yang Tuhan lihat. Nah, pesan Tuhan sudah jelas, tetapi yang mau kita pelajari sekarang lebih penting daripada apa pesan Tuhan, yaitu bagaimana cara Tuhan Yesus mengajari para muridnya. How he teach them. Dalam percakapan ini, teman-teman Yesus butuh koreksi, tetapi Yesus tidak menertawakan mereka. Adakah momen di sini bahwa Yesus menertawakan buat bilang bahwa gimana sih kalian masa gini aja gak nangkep? Enggak ya teman-teman. Justru Yesus gak menertawakan mereka, tidak mempermalukan mereka, gak look down kepada murid-muridnya atau gak membuat mereka merasa lebih rendah daripada Tuhan.
Dia nggak membuat murid-murid ini merasa bahwa aduh ya nih saya bodoh banget, aduh saya ini kacau banget. Enggak teman-teman. Karena Yesus mengasihi para muridnya, dia ingin membantu teman-temannya ini untuk bertumbuh. Tujuan Tuhan bukan mempermalukan, tujuan Tuhan bukan merendahkan, tujuan Tuhan membuat para muridnya bertumbuh. Kalau kita lihat bagaimana cara Yesus berinteraksi dengan para muridnya, kita akan melihat sebuah pola, ada patternnya. Yang pertama, Yesus mengundang mereka untuk bertumbuh lewat melakukan apa yang mereka pelajari. Jadi bukan cuma belajar, tetapi melakukan apa yang sudah dipelajari. Yesus tidak mau menghabiskan waktu dengan hanya mengajar, memberitahu fakta tentang Tuhan begini, informasi Tuhan begitu, yang segalanya hanya tentang Tuhan tapi tidak berhubungan dengan daily lives. Justru Tuhan menunjukkan bagaimana kita bisa bertumbuh dengan menantang mereka untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lewat pilihan-pilihan yang mereka buat setiap hari. Yang kedua, Yesus mengundang mereka. He invites them to grow, untuk bertumbuh dalam komunitas. Teman-teman, walaupun saya yakin Yesus sering ngobrol one-on-one dengan para murid, tetapi kebanyakan interaksi yang tercatat dalam Alkitab adalah interaksi dalam komunitas. Hal itu karena kita bertumbuh dengan maksimal jika kita punya orang lain yang bertumbuh bersama-sama dengan kita. Gak sendirian, gak cuma antara saya dan Tuhan doang. Tapi ada komunitas, ada keluarga Allah yang membuat kita menjadi orang yang Tuhan inginkan kita menjadi. Yang ketiga, Yesus mengundang kita untuk sabar dalam bertumbuh. Be patient, jangan harap kita bertumbuh dalam semalam. Teman-teman, pasti menyenangkan ya kalau seandainya kita bisa ngelihat masa depan. Siapa yang pengen lihat masa depannya seperti apa? Pasti senang kalau kita bisa lihat bahwa pertumbuhan saya udah sampai sini. Pertumbuhan kita udah sampai bagian mana dan masih berapa jauh lagi. Dan kita bisa lihat timeline kita udah sampai mana sehingga kita juga tahu finish line-nya di mana. Tapi sayangnya kita nggak bisa lihat itu. Pertumbuhan iman kita adalah lifelong process. Sebuah proses seumur hidup dan Yesus mengerti. Yesus sabar banget terhadap kita, be patient. Sama seperti Yesus juga sabar terhadap para murid. Dia nggak terburu-buru karena setiap kita, setiap kalian punya timeline yang berbeda-beda. Punya proses hidup yang berbeda-beda. Jadi be patient, sabarlah terhadap orang lain dan sabarlah terhadap dirimu sendiri. Karena Tuhan pun sabar kepada kamu. Apa yang Yesus ajarkan kepada para murid bisa kita baca dalam Alkitab. Salah satunya ditulis oleh Paulus yang mengajar Timotius. Pasti sering dengar ya teman-teman, Paulus ini kita bahas minggu lalu. Gimana Tuhan begitu baik sama Paulus sehingga Paulus yang tadinya membantai umat Kristen menjadi orang yang menyebarkan berita tentang Kristus. Nah, Paulus ini menulis surat kepada seorang anak mentornya, anak muda bernama Timotius. Dia sedang men-training dia. Paulus belajar dari Tuhan Yesus bagaimana untuk menjadi pengikut Yesus dan bagaimana cara menjadi pemimpin. Maka dia pun ajari lagi kepada Timotius. Kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 18. Engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan berbagi. Dalam surat ini, Paulus mengingatkan Timotius untuk bertumbuh lewat beberapa cara. Jauhi hal yang jahat, kata Paulus. Hidup dalam integritas, jangan mengandalkan hal-hal yang duniawi. Tetap bertumbuh dalam iman dan membantu orang lain untuk bertumbuh juga. We take God's love and we give to each other. Teman-teman, kalau kita gak mendapatkan kasih daripada Tuhan, kita gak akan bisa memberi kepada orang lain. Kalau kita mau agar ada persahabatan yang benar, yang baik dalam Tuhan, maka kita perlu menerima dari Tuhan sehingga kita pun bisa memberikan kepada para sahabat kita. Nasihat tadi ini memang diberikan kepada Timotius, tetapi itu juga adalah nasihat untuk kita hari-hari ini. Seperti apa Yesus lakukan untuk para murid, seperti apa yang Paulus lakukan kepada Timotius, seperti itu juga kita punya kesempatan untuk bertumbuh. Jadi gak berhenti hanya sampai Timotius, tapi kita pun bisa terus belajar dari Tuhan Yesus.
Nah teman-teman, saat kita melakukan deep talk atau ngobrol yang mendalam dengan orang-orang yang dekat dengan kita, walaupun agak tidak nyaman, bahkan mungkin awkward, kita pasti akan membantu teman kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Sebagai pelajar yang kamu sendiri masih mencoba mencari tujuan hidup, mencoba mencari sebenarnya saya sukanya apa ya? Bagaimana ya cara kita saling membantu dengan teman-teman yang lain untuk bertumbuh? Di saat kita juga masih bingung dengan kehidupan kita sendiri, tapi Tuhan tahu bahwa walaupun kamu sedang mencari sesuatu yang baru dalam hidupmu, kamu tetap bisa membantu orang lain untuk bertumbuh. Ada 6 cara yang bisa kamu lakukan dan kamu bisa pilih mana yang cocok dengan caramu. Yang pertama, be curious. Agak sedikit penasaran. Kepo nih teman-teman. Tapi dalam hal ini bukan kepo untuk menggosip ya. Tapi justru kita mau cari tahu gimana sih kondisi keadaan teman kita. Dalam hidup kita perlu sedikit rasa penasaran. Coba bertanya tentang keadaan orang lain. Kalau kamu lihat kok dia kayaknya gak kayak biasa ya. Kok dia kayaknya agak lemes atau mungkin dia kemana ya. Kok udah 2 minggu gak ke gereja atau udah 2 hari gak sekolah. Kita perlu tanya, gimana kabar lu? Apa kabar kamu? Tentu tanya dengan cara yang sopan dan cara yang baik, bukan ngejudge. Mungkin kamu gak biasa bertanya, tapi mungkin aja sebetulnya teman kamu pun menunggu untuk kamu bertanya supaya dia juga punya kesempatan untuk menceritakan hal yang selama ini menjadi beban dia. Yang kedua, yang pertama tadi kamu penasaran dulu ada apa ya, kok dia kayak gini ya. Yang kedua, be a helper, jadilah seorang penolong. Waktu ada teman yang mencari kamu untuk minta nasihat atau minta pendapat dan kamu gak tahu harus jawab apa, kamu gak perlu berpura-pura kalau kamu punya jawabannya. Kalau kamu emang gak tahu, ya udah bilang aja gak tahu. Bantulah dia, bantulah temanmu untuk menemukan jawabannya bersama-sama. Help them, tolong dia. Yang ketiga, be brave, berani. Bilang ke kiri kanannya, berani. Teman-teman, kalau kamu serius buat bantu teman kamu untuk bertumbuh, kadang kamu harus berani menyampaikan dan menanyakan pertanyaan yang kurang nyaman untuk ditanya. Tapi kamu harus menanyakan hal tersebut agar temanmu bisa berjalan di jalan yang benar. Dan sambil memberanikan diri untuk bertanya, jangan lupa untuk yang keempat, be humble. Tetaplah rendah hati. Kita ini bukan Tuhan yang tahu segala sesuatu. Kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu. Kalaupun temanmu butuh bantuan kamu, tetap ingat bahwa bisa aja kita nggak tahu full story. Dan kita melewatkan bagian tertentu. So be humble. Yang berikutnya adalah be open, terbuka. Bukan hanya jadi pendengar, bukan hanya jadi penolong, tapi kamu juga perlu untuk terbuka tentang bagaimana cara kamu berproses dan kamu sudah sampai di mana dalam prosesmu saat ini. Sering-seringlah kamu update, sering-seringlah sharing struggle dan juga kemenangan kamu. The more you share, the more comfortable your friends will be sharing with you. Yang berikutnya, be an encouragement. Jadilah orang yang ngasih encouragement, ngasih semangat. Waktu seseorang memberitahu kita kalau kita berhasil dalam sesuatu ada seseorang yang bilang, wah great job. Wah kemarin lu berhasil banget nih, keren banget. Kamu berhasil mengalahkan ketakutan kamu. Pasti hal itu akan membuat kita semakin semangat. Kalau ada sesuatu yang baik yang kita lihat dari teman kita, berarti kita bisa beri encouragement buat dia. Jangan hanya ngomong dalam hati. Jangan hanya dalam hati bilang, oh hebat ya dia. Tapi belajarlah untuk mengucapkannya atau kirim teks atau kirim komen. Hal itu pasti akan membantu dia dalam bertumbuh. Nah, ada banyak hal yang bisa membantu kita untuk bertumbuh dan juga membantu teman kita untuk sama-sama bertumbuh. Apa yang saya sampaikan di sini hanya sebagian kecil banget nih teman-teman. Saya yakin seiring berjalannya waktu Roh Kudus akan memimpin kamu untuk memilih teman dengan bijak, untuk show grace to your friends dan juga bertumbuh seiring dengan waktu. It's not always easy to make real friends and it's certainly not always easy to be a real friend to others. But with God's word and Jesus' example to follow, I think we have a pretty good head start. Teman-teman, kalaupun susah untuk jadi teman yang baik atau mencari teman yang benar, teman-teman selama kita mengasihi Tuhan dan selama kita melakukan kebenaran firman, itu adalah satu awal yang baik. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita semua. Saya akan tutup dengan sebuah ayat di Amsal 27 ayat 17 dikatakan begini.
Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. We definitely need each other to grow. Kamu perlu teman-temanmu, kamu perlu komunitas, kamu perlu student cell, kamu perlu pelayanan bareng di gereja. Mungkin dalam pelayanan ada gesekan, dalam small group, dalam cell group ada banyak tantangan yang kamu mungkin gak suka. Tapi disitulah kamu akan bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kesabaran, dan juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu selalu mengajarkan kami banyak hal baru. Dan hari ini Tuhan, kami mau untuk mengenal siapa kami dan siapa Tuhan. Dan apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Raja, jadilah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, keputusan apapun yang kami mau ambil, semua kami dasarkan atas kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau untuk berjalan dalam anugerah-Mu, untuk belajar menjadi sahabat seperti bagaimana Yesus memperlakukan sahabat-sahabat-Mu. Hari ini Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kebijaksanaan, anugerah, dan juga hikmat untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini jemaat Allah, kita akhiri ibadah hari ini. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau penuh hikmat, menjalani setiap hari-harimu di sekolah, di rumah, dan juga dalam pertemananmu dengan penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kamu perlu didoakan atau ada sesuatu yang mau kamu share, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa dan juga counselor yang siap untuk menjawab dan juga berdoa bagi kalian. So, happy weekend. God bless you.